Oke. Nah, untuk perkuliahan kita hari ini ya, kita akan bahas beberapa contoh soal ujian ya, sekalian review ya dengan contoh-contoh yang ada. Ini ada beberapa soal, ada pilihan ganda, kemudian ada juga esainya nanti ya. Oke. Nah, misalkan soal pertama ini ya, kalau kita lihat. Kalau saya punya variabel A, B, C, D, ya A, B, C, D, nilai-nilainya ini. Nah, jika kita lakukan algoritma berikut, if dari sini sampai sini, ya, kira-kira nilai akhir dari A, B, C, dan D-nya itu berapa? Nah, ini. Coba. Jadi kalau kita lihat ya, pertama kan gini cara ngeceknya. Nilai A ini, A-nya 3, B-nya 2. Ya, jadi yang bagian ini, ya bagian ini ingat ini ada if, ada if ya, yang ini. Nah, yang di dalamnya dulu nih. Nah, ini. Artinya kalau misalkan nilai A lebih besar dari B ini memenuhi syarat, ya memenuhi syarat, maka ini dikerjakan. Tapi kalau tidak, dia langsung keluar nilainya di sini. Ya, langsung dikeluarin. Nah, sekarang kita lihat. 3, 3 lebih besar dari 2. Betul ya, berarti ya. 3 lebih besar dari 2. Ini 3, A-nya, B-nya 2. Artinya dia nanti masuk ke dalam sini baru dikerjain satu-satu. Nah, baru dicek lagi apakah B-nya lebih besar dari C. B-nya 2 lebih besar dari C. C-nya 0. Oke, betul. Maka yang ini yang dikerjakan. Nah, pada saat mengerjakan ini, kita tahu nilai C-nya sama dengan B ditambah 1. Maka B-nya itu adalah 2 ditambah 1. Ya, jadi 3. Kemudian nilai D itu diambil dari nilai D ditambah B. D-nya 0, B-nya berapa? B-nya adalah 2. Jadi 2. Nah, kemudian apakah else-nya ini akan dikerjakan? Tidak, karena dia kan tidak memenuhi syarat B B lebih kecil dari C. Kan syaratnya adalah B lebih besar dari C. Maka ini tidak dikerjakan. Nah, langsung setelah selesai mengerjakan dua ini, langsung dia keluar ke sini. Maka dari sini kita akan dapat nilai A-nya berapa. A-nya adalah tidak berubah karena tidak ada proses untuk merubah nilai A. Ya, nilai A-nya tidak berubah. Maka nilai A adalah tetap 3. Kemudian B-nya sama dengan, B-nya ada nggak berubah? B-nya juga tidak berubah, 2. C-nya sama D diambil dari nilai yang ini. Jadi bukan lagi 0, tapi nilai yang sudah berubah dari proses di dalam if ini. Jadi di sini 3, kemudian D-nya jadi 2. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, jadi prosesnya seperti itu. Ya, jadi ketika kita melakukan proses analisa ini yang disebut, ini soal yang model ini adalah menganalisa sebuah algoritma untuk mendapatkan hasilnya. Ya, jadi dapat hasilnya. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Nah, misalkan nih, sekarang saya balik, saya ganti ya. Saya ganti misalkan nilainya adalah, oke, misalkan ini saya ganti dulu, semua ya, 32 ini. Oke, nah sekarang kalau misalkan saya ganti nilai A-nya sama dengan, ya, nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, kira-kira berapa hasilnya? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa? Kira-kira. Hasilnya 2, A-nya 2, B-nya 3, C sama D-nya tetap 0, Pak. Sama kayak yang di awal. Ya, betul. Kenapa? Karena nilai A pada saat pertanyaan di sini apakah nilai A-nya lebih besar dari B, kenyataannya adalah 2 lebih besar dari 3 itu tidak memenuhi syarat. Jadi kondisi yang ini tidak terpenuhi. Nah, karena if yang else ini adalah punyanya if yang di dalam ini, ya, maka tidak dikerjakan dua-dua ini.
Tapi yang dikerjakan adalah langsung lompat keluar, dia langsung ke sini. And if yang ini. Maka hasilnya adalah tetap A-nya 2, B-nya 3, C-nya 0 dan 0. Oke, ya. Jadi hati-hati dengan sederhana, terlihat sederhana, tapi pada saat kita coba, hasilnya akan berbeda. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba lagi, ganti lagi, saya rubah lagi. Misalkan nilai A-nya 3, saya rubah lagi ini. Nilai A-nya 3, B-nya 2, C-nya sama dengan 4, ya, D-nya sama dengan 1. Nah, kira-kira berapa nilai A, nilai B, nilai C, nilai D? Sorry, saya rubah ya, sorry. Ya, jangan. Sorry, ntar dulu. Ininya saya ganti, jangan biar mudah ngitungnya ya. Di sininya 3, biar mudah nih. C-nya 3, D-nya 0. Nah, itu. Oke, kira-kira berapa? A-nya. Tetap nggak berubah sih Pak, sama kayak yang di awal. 32, 30. 3230. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada apa bentar, Pak? Oke, Zarina. A-nya 3, B-nya 2, C-nya 0. C-nya 0. 1, Pak. 1, Pak. C-nya 1, oke. D-nya? D-nya 2. 2. Ada yang lain? Min 2, Min 2. Min 2, Pak. 2, oke. Ada yang lain? Nah, sekarang kita coba ya. Jika A lebih besar dari B. Nah, di sini kita lihat di sini 3 lebih besar dari 2. Oke, berarti kondisinya terpenuhi ya ini. Nah, berarti dia masuk ke dalam if yang kedua ini. Nah, di dalam if yang kedua ini dicek lagi apakah nilai B-nya lebih besar dari C. Ya, nah dicek sama dia 2, B-nya 2 yang ini apakah lebih besar dari C. C-nya 3. Tidak ya, berarti kondisi yang ini if ini tidak terpenuhi sama dia. Maka yang ini tidak dikerjakan. Tapi dia lompat ke else ini. Jadi selain karena dia tidak memenuhi syarat B-nya lebih besar dari C, maka tidak dikerjakan yang ini. Nah, yang dikerjakan adalah ini. Nah, nilainya berapa Pak nilai C-nya kalau dikerjakan ini? C-nya B-1. B-nya diambil dari nilai awal. B-nya itu 2. Berarti 2 dikurangi 1. Oke, jadi 1 ya. Terus nilai D-nya berapa? D-nya adalah nilai D dikurangi B. D-nya itu adalah 0 dikurangi dengan B-nya 2. Oke, min 2. Jadi nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 2, ya, tidak berubah, tidak ada proses yang merubah nilai A dan B, tapi yang kita peroleh adalah nilai C-nya. Nilai C-nya adalah 1, nilai D-nya adalah min 2. Ya, jadi 3, 2, 1, min 2. Oke, itu ya. Jadi hati-hati dengan sederhana ini. Oke, paham ya? Ada yang ditanyakan? Oh, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Kalau soalnya pilihan ganda mungkin bisa ditebak sama kita. Cuman kalau kita soalnya dalam bentuk esai, kita harus tahu jawabannya. Nah, memang kalau kalian bisa gunakan ini untuk mendapatkan hasilnya berapa, bisa aja gunakan logaritm itu ya, silakan dipakai, nggak apa-apa. Berarti variabelnya ada 4, nanti dimasukin if-nya, berarti 2 kali if di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau tidak ada nomor 1, saya lompat ke nomor 2. Ya. Nah, kira-kira kalau nomor 2 ini, ya, ini udah belum kita jawab ya. Coba ini, berapa ini kira-kira? Sebentar ini ada. Oke. Ya. Kira-kira berapa jawabannya? X sama dengan 3 jika X mod 2 sama dengan 1,
maka X sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Kalau tidak, X-nya di mod 2. Oke, berapakah nilai X? Nah, yang ini. Nilai X ini. Berapakah nilai X? Nilai X-nya 7, Pak. 7. Oke, ada yang lain? Oke. Nah, kalau kita lihat soal ini 3, ingat ya, mod itu sisa bagi. Kemarin saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi sisanya. Nah, kalau kita mod dengan bilangannya 2, berarti dia 3 dibagi 2 itu kan 1 ya, 1,5 ya, 1,5. Nah, karena dia bulat 1, maka ada sisanya 1. Ya. Maka kita ketika kita mod X mod 2, 3 mod 2, maka dia nilainya 1. Ya, nah, berarti yang dikerjakan adalah ini. Dia tidak ngerjain yang ini nggak dikerjakan. Maka di sini nilai X-nya sama dengan 2 kita kali. X-nya berapa? X-nya 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6, tambah 1 jadi 7. Oke, jadi nilainya 7. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau saya ganti X-nya 4, kira-kira berapa jawaban X-nya? Kalau X-nya 4. Kalau X-nya ini 4. Berapakah jawaban X-nya? 2, Pak. 2. Dan Pak, 9. Berapa? 0, Pak. 0, 2. Ada lagi yang lain? Selain 2, 0, 8. Ada lagi? Oke. Nah, kita coba ya. Kalau ketika kita 1, oke, 1. Nah, ketika kita coba 4, apakah 4? Nah, kan gini kan. Jika 4 di mod 2 sama dengan 1, maka kerjakan ini. Nah, sekarang kita lihat. Apakah 4 ini, 4 di mod 2, itu sama dengan 1? Berapa nilainya? Kalau 4 mod 2 berapa? Ada yang tahu? 0, Pak. 0 ya, berarti dia tidak 1 ya, berarti tidak sama dengan 1. Berarti kondisi yang ini tidak dikerjakan sama dia. Karena aslinya bukan 1, tapi dia 0 harusnya. Ya, jadi kalau misalkan saya tulis gini ya, apakah X sama dengan 3, sama dengan 2? Ini artinya apakah nilai, kalau saya tulis X-nya sama dengan 3, berarti 3 sama dengan 2 nggak? Tidak, berarti kan tidak benar, ini kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, maka ketika 4 di mod 2 sama dengan 1, aslinya adalah 0. 0 sama dengan 1 nggak? Tidak sama, maka tidak sama. Maka ini tidak dikerjakan, tapi yang dikerjakan adalah ini. Nah, nilainya adalah, X-nya adalah X 4 di mod 2. Nah, karena dia 4 di mod 2, karena dia genap di sini 4 di mod 2, sisanya pasti 0. Ya, 4 mod 2. Karena kan 4 mod 2 itu kan 4 bagi 2 kan 2 persis ya, 2 kali 2 kan 4. 4 dikurangi 4, ya 0. Nah, jawabannya 0. Gitu. Ya, hati-hati ya. Oke, 1. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Bisa diikuti ya? Oke. Nah, ini gampang ini kalau yang warna-warna ini tahu. Kalau warnanya merah jadi hijau, kalau warna hijau jadi putih, kalau putih jadi kuning, kalau kuning jadi biru. Selain warna merah, hijau, kuning dan putih, hijau, merah, kuning dan putih, maka dia jadi hitam. Kalau ada input warnanya ungu, maka warnanya jadi Hitam, Pak. oke, hitam, tahu ya? Nah, klausul mana yang membuat dia menjadi hitam? Klausul ya, jadi klausul yang membuat dia menjadi hitam tuh ini. Nah, ini. Selain warna merah, hijau, kuning dan putih, maka dia jadi hitam. Jadi yang dipakai adalah ini, bukan yang ini. Ya. Jadi maka dicekkan warnanya ungu. Apakah ungu sama dengan merah? Tidak. Apakah ungu sama dengan hijau? Tidak. Apakah ungu sama dengan putih? Tidak. Apakah ungu sama dengan kuning? Tidak. Apakah ungu masuk di sini? Oh ya, ternyata ungu tuh masuk di dalam kelompok ini.
Karena kata-kata selain ini, maka dia jadinya hitam. Ya. Oke. Bisa paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang nomor, nah ini nomor 4. Kalau nilai P-nya 2, nilai Q-nya P, nilai Q P sama dengan Q sama dengan P sama dengan Q. Kira-kira nilai P dan Q-nya berapa? Nilai P dan Q-nya berapa? Sama-sama 2, Pak. P2. Berapa Jonathan? P-nya 2, Q-nya 2 ya? Iya. Oke. Yang lain? Sama, Pak. Sama, 2-2. Oke. Ada yang lain? Nah, sekarang kita lihat ini. P sama dengan 2. Ya. Nah, Q sama dengan P. Q sama dengan 2 berarti di sini. Ya, ngambil dari P yang atas. P itu sama dengan Q. Berarti P-nya sekarang ngambil dari Q yang ini. Ya, ngambil dari yang nilai Q 2. Maka nilai P dan Q-nya sama-sama 2. Oke, ya. Nah, ini yang kita sebut sequence namanya. Nama prosesnya itu adalah sequence. Artinya apa? Sequence itu prosesnya akan mengerjakan dari, kebetulan ini dari atas ke bawah ya, ngerjain dari atas ke bawah. Jika ada nilai variabel yang sama dengan sebelumnya, maka akan ditimpa sama nilai yang barunya. Contoh misalkan ini P ya sama dengan Q. P yang ada ini akan ditimpa oleh nilai Q yang hasil perhitungan ini. Maka nilainya 2. Ya, jadi kalau misalkan saya coba rubah gini misalkan ini. Ya, ini saya hapus ya. Kalau misalkan saya ganti misalkan nilai ininya. Oke, misalkan ini saya ganti sebentar ya, ada yang baru masuk. Oke, misalkan ini saya ganti P ya, misalkan ini saya ganti ini P plus 1. Ini Q plus 2. Nah, berapa nilai P dan Q-nya? Coba. Jadi P sama dengan 2, Q sama dengan P plus 1, P sama dengan Q plus 2. Berapa nilai P dan Q-nya? 3 dan 5 bukan, Pak? 35. Pak. Iya, 35. 35. Yang lain? Ada. Oke. Nah, kalau kita lihat ini P sama dengan 2 nilai awal. Awalnya P itu 2. Kemudian Q itu sama dengan P plus 1. Ya, jadi 2 yang asli. Ini nilainya asli ini awal. 2 ditambah 1 jadi 3 P-nya. Q-nya sekarang jadi 3. Nah, nilai P-nya sekarang adalah Q ditambah 2. Maka Q-nya yang mana? Q-nya dia ngambil yang ini. Ya, dia bukan lagi bukan kosong, tapi ngambil nilai di atasnya. Kan nilai Q ini berarti diambil dari atas. Maka di sini nilainya jadi 3 tambah 2, 5. Ya, nah hati-hati ngelihatnya. Maka P-nya itu adalah 5. Ini P paling bawah. Q-nya adalah 3. Ya, jangan kebalik di sini. Ya, 5 dan 3. Oke. Nih, yang sederhana nih saya coba tulis lagi. P sama dengan 2. Ya. Q sama dengan P min 1. Ya, kemudian Q sama dengan P plus 2. P sama dengan Q min 1. Berapakah P? Berapakah Q? Coba. Nah, ini sequence namanya. 3 sama 2, Pak. 3 sama 2. Oke. Yang lain? P-nya 3, Q-nya 2. Oke. Yang lain? Nah, coba di sini ada nih di chat. Oke, Abdan Syukur 2 sama 3. Abdan Syukur ininya 2, ininya 3. Oke, ada yang lain? Oh, Pak. Coba yang perempuan. Selain Zahrin.
Coba, ada yang berani? Oke, oke. Nih, kita lihat ya di sini. P sama dengan 2. Ya, P sama dengan 2. Nah, Q sama dengan P min 1. Artinya adalah 2 dikurangi 1. 1 ya, P-nya kan ngambil yang dari atasnya. Kemudian Q, ya ini Q, berarti Q-nya yang di posisi baris kedua ini, Q-nya 2 dia. Q-nya sama dengan, 1 hasilnya. 2 dikurang 1. Kemudian Q yang di baris yang ketiga, Q sama dengan P plus 2. Nah, P-nya yang mana diambil? Karena di bagian atas itu tidak ada yang merubah nilai P yang di sebelah kiri ini, maka P-nya tetap 2 diambil. Di sini 2. 2 ditambah 2, jadi 4. Oke. Terus P yang baris ini, Q dikurangi 1. Nah, sekarang Q-nya yang mana? Apakah Q yang atas, apakah Q yang kedua, Pak? Yang 4 ini. Yang diambil adalah yang terakhir, yang ini. Yang setelah ditambah jadi 4. Jadi 4 dikurangi 1 jadi 3. Maka jawabannya itu adalah P-nya 3, Q-nya berapa? Q-nya adalah 4. Yang ini. Ya, bukan ngambil yang 1. Ya. Oke. Paham? Ya. Jadi nilai Q itu akan berubah. Ya, jadi nilainya itu akan berubah. Sama seperti ini. Q sama dengan, misalkan gini, Q sama dengan 1, Q sama dengan 2, Q sama dengan 4, Q sama dengan 5, P sama dengan Q ditambah 7. Maka nilai P dan Q adalah, P-nya adalah hasil yang terakhir. Maka yang diambil adalah 5 ini. Jadi ketika 1 diganti lagi satunya dengan 2, 2-nya ditimpa dengan 4, 4 diambil 5. Maka yang diambil adalah yang terakhir. 5 tambah 7 jadi 12. Q-nya yang mana? Q-nya yang terakhir 5, yang kecetaknya 5. Gitu. Ya. Jadi itu sequence namanya, perintah sequence. Jadi sequence itu dia akan numpuk, akan nimpa, dia mengambil nilai yang paling akhirnya berapa. Yang paling akhir, ya. Yang mendekati proses itu yang mana? Oke. Ada Berarti pertanyaan? Ki awal tuh kayak nggak ada pengaruhnya sama sekali ya, Pak? Betul, tidak ada pengaruh sama sekali ketika sudah ada key yang di bawahnya. Nah, itu biasanya kalau di program dipakai untuk nilai sementara. Misalkan contoh ya, kita mau jumlahkan, misalkan contoh, total ditambah, misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, 1 itu berarti kan kalau kita mau tetap mendapatkan 1 harus ditambah 0 depannya. Nah, 0 itu nanti ditimpa dengan hasil penjumlahan berikutnya. Nah, itu yang disebut sebagai sequence itu. Jadi kalau misalkan 1, misalkan ini ya, kalau kita ini 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, kita mau ini bagaimana tidak berubah nilainya, maka ditambah 0. Nah, ini nanti nilai jumlah ini 1, itu kan harus ditimpa dengan nilainya ditambah 2. Nanti nilai ini, nah ini jadi 3. Nanti 3 ini ditambah 3 yang terakhir, jadinya 6. Nah, jadi nilai yang awalnya 1, kemudian ditimpa jadi 3, kemudian ditimpa jadi 6. Hasil akhirnya adalah 6. Jadi total ini adalah 6. Ya, itu konsep sequence itu seperti itu. Jadi ketika ada nilai variabel tertentu, kemudian nilai variabel itu yang sama itu ada nilai lagi yang baru, maka ditimpa dengan nilai yang baru. Seperti itu. Oke. Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang nomor 5. Berapakah nilai A dan B-nya? Nih, A dan B-nya. A-nya berapa, B-nya berapa? Sama sih sebenarnya berarti dengan soal nomor 1 ya tadi ya. Iya, Pak. Hasilnya A-nya 5, B-nya 5. Oke, A5, B5. Oke. Yang lain? Oke, kita coba ya. Nah, di sini ada kondisi A lebih kecil dari B. 5 A-nya lebih kecil dari 4. Apakah 5 lebih kecil dari 4 memenuhi syarat? Tidak ya. Harusnya kan lebih besar ya. Nah, maka kondisi yang ini dia nggak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka yang 2 ini tidak dikerjakan. Yang di dalam, ini lihatnya kelompoknya ini. Ini namanya blocking ya. Jadi yang ini yang dikerjakan kalau kondisi yang ini memenuhi syarat.
Ya, jadi kalau ada if, apa kondisinya, terus di sini ada 3 baris, ada 5 baris. Nah, ini dikerjakan dulu di dalam ini kalau dia memenuhi syarat ini. Kalau tidak, maka ada else. Tapi kalau tidak ada else ya berarti langsung lompat keluar. Maka kasus yang soal ini, maka yang dikerjakan adalah ini. Karena ternyata 4 itu lebih kecil dari 5. Maka di sini B-nya sama dengan A, maka 5, ngambil dari sini yang atas. TMP itu sama dengan B, sama dengan 5. Ngambil B yang ini. Bukan B yang atas ini, bukan 4, tapi B-nya ngambil yang di atasnya, 5. Nah, karena ditanyakan adalah A dan B, tidak nanya TMP, maka nilai A-nya tetap 5, nilai B-nya adalah 5. Tuh. Ya, karena TMP-nya nggak ditanya. Tapi kalau ditanya berapa nilai TMP, maka nilai TMP-nya juga 5. Oke, gitu ya. Ya, hati-hati dengan kasus yang soal-soal seperti ini ya. Gitu. Jadi jawabannya ini adalah 5 dan 5. Oke. Oke. Kemudian nomor ini sama ini sebenarnya. Nah, ini kalau ada read ya. Ini soalnya sebelumnya belum ada read ini. Jika data yang diinputkan pada variabel X, jadi kalau ada soal yang nyebutin ini, jika data yang diinputkan pada variabel X adalah 4, maka read ini, nilai ininya ini 4 diinputkannya. Maka kira-kira jumnya berapa, X-nya berapa, kalau kita masukkan 4 di sini. Maka kalau kita bahas, maka jumnya ini sama dengan X kali 2, 4 kali 2, 8. Ya. Terus X sama dengan jum, maka X-nya juga 8. Jadi X yang awalnya kita input 4, sudah ketimpa dengan jum yang sekarang hasil perkaliannya dengan 2. Jadi 8 X-nya. Kemudian jumnya itu adalah jum ditambah X. Jumnya yang mana? Jum ini berapa nilainya? Jumnya itu ngambil yang di atasnya. Oh, jumnya itu adalah 8. Yang atas ini yang diambil. Ditambah dengan X. X-nya yang mana? Bukan lagi 4, tapi ngambil lagi yang X yang di atas ini. Jadi 8. Jadi hasilnya jumnya itu adalah 16. Ya, maka nilai X-nya, nilai jumnya berapa? Jumnya adalah 16. Nilai X-nya adalah yang mana? X-nya adalah 8. Yang ini X-nya. Jumnya itu yang hasil perubahan di sini. Ya, maka X-nya adalah 8, X-nya 8, jumnya 16. Nih. Ya. Oke, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di soalnya kalian, Pak, dihitung-hitung, dicoba-coba dengan logaritma, jawabannya nggak ada dari pilihan A, B, C, D, E ini misalkan. Udah tulis aja jawabannya sendiri kira-kira berapa. Menurut versi kalian, Pak, ini nggak ada kayaknya. Tulis berapa. Jawabannya menurut kalian nilainya berapa. Kalau di pilihan ganda misalkan nggak ada jawabannya itu. Sudah dicoba berkali-kali nggak ada pilihannya misalkan itu. Ini harusnya 3, Pak. Ini salah soal misalkan. Ya, oke, silakan seperti itu nanti kalau misalkan tidak ada jawabannya. Oke, ini paham maksudnya? Nah, ini sama seperti tadi. Ini sequence prosesnya, dia saling menimpa. Saling menimpa. Ya, jadi X yang awalnya tadi 4, ketika dia ketemu dengan X-nya sama dengan jum ini, maka X-nya itu bukan lagi dia ambil dari 4, tapi ditimpa dari jum ini. Maka nilai X-nya sekarang adalah hasil perkalian ini. Jadi ketika kita tambahkan dengan nilai X, ya, maka X-nya ini yang terbaru ini. Hasil perkaliannya 8, kemudian jumnya X-nya jadi 8, maka ditambah jadi 16. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Belum, lanjut ya. Oke. Nah, ini ada kalau tadi yang baru soalnya read. Jadi kalau ada soalnya read itu ya, lihat ya, yang diinputkan X-nya nanti berapa, lihat di soalnya. Ada berapa di sini? 4 berarti. Nah, kalau di sini misalkan ini. Kalau diberikan potongan ini, ya. Nah, kira-kira X yang ini berapa nilai terakhirnya? Saya nggak pakai. Ya, ini berapa nilainya? Nah, di sini soal yang ke-7 ini dia ada klausul dan.
Jadi kalau ada kondisi di kiri dan di kanannya, di kiri dan di kanannya dan, jadi gini dan, ada kondisi di sini A, kondisi B, maka kalau pakai dan, dua-duanya itu harus sesuai, harus benar. Jadi tidak bisa salah satu. Kalau salah satu dia tidak dikerjakan. Nah, untuk kasus ini, maka X-nya itu harus lebih besar dari 1 dan harus lebih kecil dari 4. Baru dikerjakan yang ini. Tapi kalau tidak, dia langsung lompat ke ini. Nah, kira-kira jawabannya berapa? 4, Pak. 4, Pak. Pak. Oke, kita coba cek ya. 4. Sini jawabannya 4. Oke, dan 4. 4 lebih besar dari 1, betul. Berarti kondisinya di sini betul. 4 lebih kecil dari 4, betul. Nggak ada sama dengan ya, seperti itu. Ya, betul nggak? Maka nilai X-nya adalah 4 dikurangi 1. 3. Ya, nih coba ya. Nah, ini klausul soalnya ini rada ini. Nah, saya cari yang kita coba pakai logaritm ya. Oke. Ini kan soalnya tidak ada sama dengannya ya. Jadi soalnya karena dia tidak ada sama dengan, apakah 4 itu dianggapnya sama dengan 4 ya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke. Berarti variabelnya adalah X. Variabelnya X ya. Saya declare X. Oke, integer ya. Terus kemudian saya masukkan X-nya berapa tadi? 4. X sama dengan 4. Oke. Kemudian saya pakai if di sini. Ya. If. Nah, X lebih besar 1. Ya. Sini pakai dan bisa nggak ya langsung? Dan X lebih kecil 4. Oke. Coba dulu sini ya. Sini cetak. X-nya. Oke, di atas ini. Kalau dia memenuhi syarat, X-nya sama dengan X-1. Kalau tidak memenuhi syarat, oke, ini dihapus. Berarti langsung dicetak di sini. Oke. Oke. Ini kita coba dulu nih. Oke, berarti dia tidak bisa greater than. The greater than operator require to number or to string. The expected value, oke. Ini gimana ya conditionalnya ya pakainya ya. Bisa nggak pakai dan gini. Nah, tuh. Oh ya, jawabannya 4 ya. Sebentar. Oh, masuk ya. Sebentar, ini kita cek dulu di sini. Coba kalau saya tambahin di sininya sama dengan. Oke. Harusnya dia dan ya. Jawabannya tetap 4 ya. Oke. Berarti ini tidak memenuhi ya. Oke. Ini ya. Punten Pak, punten Pak bantu menjelaskan. Kalau nggak ada sama dengannya itu biasanya harus langsung di bawahnya Pak, nggak boleh sama dengan angka yang setelahnya. Jadi kalau misalnya lebih besar ada sama dengannya, angkanya 50, misalnya X-nya 50, harus lebih besar dari 50, harus lebih besar daripada 60, itu harus 61 Pak, nggak boleh 60, contohnya seperti itu, kurang lebihnya. Oke, oh berarti harus jangan persis sama dengan angka itu ya? Ya berarti kalau dia lebih kecil dari 4 kan berarti nggak boleh persis sama dengan 4 gitu ya? Gitu ya, Abdan ya? Ya, anggapannya kayak gitu sih. Iya, sama. Anggapannya kayak gitu. Jadi langsung turun ke bawah Pak hasilnya jadinya 4. Oke.
Oke, bentar ya, saya hapus dulu ini berarti. Berarti jawabannya adalah karena dia tidak memenuhi syarat, maka jawabannya langsung lompat ke bawah ya. Nah, jadi ini kan 4 lebih besar dari 1. Ya, benar ini ya. Nah, ini juga artinya tidak terpenuhi kondisi ini. Ya, salah satunya tidak terpenuhi. Maka jawabannya dia tidak ngerjakan ini kan, tapi lompat ke bawah ini ya. Maka jawabannya tetap X-nya sama dengan 4. Ya, jadi karena ini tidak memenuhi kan, harusnya kan kalau dia 4 itu kan 4 sama dengan 4 ya. Ada sama dengannya ini. Nah, kalau ini kan memenuhi salah satu ya, memenuhi salah satu dari memenuhi dua-duanya kalau dia dan di sini. Maka ini benar, ini harus benar. Contoh misalkan gini deh contohnya. Contohnya misalkan ini. Nah, oke. Contoh lain ya. Oke, benar tadi, terima kasih saya bahas tadi Abdan sama Yonatan ya. Oke, yang lain bisa dipahami nggak? Nih saya contohin lagi. Kalau saya kasih nilainya misalkan 1, berapa X-nya? Kalau si nilai X-nya 1. Berapa? 0 Pak, 0. 0. Yang lain? 1 Pak. 1. 1, Pak. 1. Tetap 1, Pak. 1 ya. Nah, kenapa? Karena X-nya lebih besar 1 kan tidak memenuhi syarat ini kan dia. Walaupun dia memenuhi ini lebih besar, dia memenuhi salah satu ini dia benar, lebih kecil dari 4, tapi yang ini dia tidak terpenuhi. Maka ini tidak dikerjakan, jadi tetap 1 nilainya di sini. Ya, jadi kalau dan itu ya harus kiri kanannya harus benar dia dua-duanya. Ya, jadi salah satunya harus benar di situ. Jadi kondisi ini, misalkan contohnya saya ganti X-nya 2 sekarang. Nah, coba saya ganti X-nya 2. Nah, X-nya 2 sekarang. Berapa kira-kira jawabannya? 1, 1, Pak. Pak. 1. Nah, kenapa 1? Karena gini, 2 ya, 2 lebih besar dari 1. Ya, betul kondisi yang sebelah sininya. Ini 2 lebih besar 1. 2 lebih besar 1. Yang ini. Berarti benar kondisinya. Dan 2 lebih kecil dari 4. Betul juga. Nah, karena dia dua-duanya betul, dan ini, maka di sini adalah nilai X-nya adalah 2 dikurangi 1. Ya, maka jawabannya 1. Nah, jadi itu yang dikatakan dan. Tapi kalau saya ganti OR, beda lagi nanti hasilnya. Nah, ini kebetulan ini karena sama ya. Ya. Nah, contoh kalau misalkan OR ya, kalau saya ganti OR. Kalau saya ganti OR, misalkan X-nya 5. Maka jawabannya adalah 4. Kenapa? 5 lebih besar dari 1. Betul ini. Tapi di sini ada klausulnya OR. X-nya lebih kecil dari 4. 5 lebih kecil dari 4 tidak memenuhi syarat. Tapi 5 besar dari ini. Tetap ada jawabannya adalah 5 dikurangi 1 jadi 4. Gitu. Ya, jadi ada N, ada OR. Ya, itu sama seperti kalau misalkan kita ya, saya dan dia ke Jakarta. Berarti yang ke Jakarta itu jumlah orangnya itu maksimal 2 karena saya dan dia. Atau 1. Atau satunya tidak berangkat, maka dua-duanya tidak berangkat karena 2 yang harus berangkat. Misalkan saya ditanyain, besok kamu berangkat ya, saya dengan kamu berangkat ke Jakarta. Enggak deh Pak, saya nggak bisa. Oke, berarti dia nggak bisa karena klausulnya wajib ya, dan saya dan dia yang berangkat. Maka kalau dia nggak berangkat, bahkan juga nggak berangkat. Ya, seperti itu. Sama seperti ini. Sok, pilih saya atau dia. Nah, saya atau dia yang berangkat. Yang berangkat maksimum 2, bisa dua-duanya berangkat atau salah satu. Ya, jadi kalau nggak saya berdua sama dia, saya atau dia, ya udah kamu mau, ya kamu mau, berarti dua-duanya benar kan berangkat berarti. Atau saya nggak bisa deh Pak, ya udah yang lain aja, atau saya aja Pak. Nah, berarti kalau yang lain nggak bisa ganti, ini harus kamu berangkat. Nggak bisa Pak, ya sudah berarti nggak bisa. Atau jadi saya atau dia, berarti kalau tidak dia ya saya berangkat. Nah, ini ada biasanya di dalam algoritma atau di program sering gitu kondisi-kondisi seperti itu. Misalkan contoh gini, carilah harga barang yang di atas 1.000, harga barang yang di atas 1.000, tapi mereknya ini, kayak gitu.
Nah, itu berarti 2N nih berarti. Gitu ya. Kamu boleh, itu N berarti. Berarti nanti harga lebih besar atau sama dengan 1000, N, merek sama dengan ini. Nah, ada juga nih, ini ada uang 1000, kamu boleh pilih bebas. Mereknya apa, Pak? Bebas mereknya, tapi enggak, mereknya bebas. Berarti kan itu kalau tidak harga, berarti merek yang digunakan. Jadi jangan ngelihat dari merek atau ngelihat dari harga. Nah, itu contoh ya, seperti itu. Itu yang nomor 7 ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Terus lanjut ya. Oke, ini gampang ini. Oke, ini penulisan variabel yang benar. Ini sama juga. Oke, ini sama. Ini nanti sama seperti yang tadi di tracing dengan flowchart. Kira-kira berapa nilainya kalau dibuat ini? Ya. Nah, ini kalian translate dari bentuk flowchart ini menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi ini ditranslate menjadi bentuknya seperti ini. Gimana caranya? Jadi kalau read ya seperti itu. Berarti read A, read B, ini prosesnya berarti C sama dengan A plus B. Nanti ada kondisi. If C lebih besar 10, maka ini, dan seterusnya. Nah, jadi mentranslate, kalau jadi soal ini kan, buatlah pseudocode dari flowchart berikut ini. Artinya, ini flowchartnya sudah ada, kalian diminta mentranslate-nya menjadi bentuknya seperti ini. Ya, bentuk yang seperti ini. Ya, oke. Nah, setelah ditranslate, soal berikutnya, berapakah nilai D-nya ini? Ya, nilai D ini. Kalau dimasukkan nilai A-nya 10, B-nya adalah 21. A-nya 10, B-nya 21. Ya, nanti tinggal dicoba sama kalian. Oke, itu ya. Nah, ini soalnya ada gini. Buatlah algoritma dengan flowchart untuk menginputkan 3 bilangan bebas. Kemudian bilangan-bilangan yang diinputkan tersebut ditentukan hasil penjumlahannya. Ya, jadi tinggal dijumlahkan 3 bilangan itu. Paham ya? Jadi ada 3 buah bilangan diinput. Oke, kalau kita pakai model gini, maka deskripsi ya deklarasinya ada 3 bilangan nih. A, B, C, integer. Deskripsinya ya diinput ya 3 bilangan itu. A berapa, read, B, read C. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dia minta gini. Kemudian bilangan-bilangan yang diinputkan tersebut ditentukan hasil jumlahnya. Berarti 3-nya itu dijumlahkan. Maka kita butuh variabel baru untuk menjumlahkannya itu. Saya buat variabel barunya itu hasil di sini, hasil. Maka hasil sama dengan A ditambah B ditambah C. Terus cetak ya, cetak write hasil. Oke, dah selesai. Ini yang nomor 1. Tuh ya. Jadi yang ini, hasil yang ini tadi. Oke. Ini saya pindahin ke sini. Oke, nanti saya kasih file ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau esai yang nomor 3 itu gimana, Pak? Esai nomor 3 ini. Ya, ini, yang ini. Ini kan tinggal masukkan ke sini hasilnya. Trace table-nya. Jadi maksudnya itu buatlah trace table. Jadi table untuk menelusuri algoritmanya. Jadi contohnya gini. Misalkan ini saya copy dulu nih ya. Jadi kalau model gini setelah dapat nilainya kita masukkan trace table itu. Jadi trace table itu adalah tabel untuk menelusurinya. Kok hilang sih? Ya. Kok hilang? Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini kalau yang disebut trace table itu, jadi kita buat tabelnya, tabelnya nih. Jadi kita buat tabelnya. Ya. Nah, terus kemudian nilainya masing-masing ini
yang perintah ini kita pindahkan ke sini. Ya, ini biasanya kalau saya pakainya ini read A, ya, nanti di sini read B. Kemudian saya masukkan ini, C sama dengan A ditambah B. Terus saya masukin apakah C-nya lebih besar dari 10. Kalau dia memenuhi syarat, apakah C-nya lebih besar dari 15. Ya. Oke. Nah, kalau tidak, kalau iya, nah di sini saya tulis nih, kalau iyanya sebelah sini. D sama dengan C dikali 200. Kalau tidak, ini ya, ini tidak. Ini tidak yang, ini kalau misalkan saya tulis ini 1, ini 2, ini 3, ada 3 kondisi. Ini ya 1, ini ya 3. Nah, ini tidak. Ya, tidaknya 3. Ya, ini boleh ditulis gini. Ya, D sama dengan C dikali 100. Kemudian yang berikutnya adalah D. T-nya ini tidak juga. Ini D sama dengan C dikali 50. Oke. Nah, ya, terus kemudian ujungnya tambahin lagi. Kalau misalkan nilai D-nya, ya, ini kan kalau ini kita tambahkan lagi, cetak D di sini, cetak D. Jadi cuma tabel gini aja. Tadi soalnya minta A-nya berapa tadi? A-nya tadi, nah, sehingga diperoleh outputnya berapa? Outputnya nilai D ini. Jika nilai read A 10, read B-nya 21. Maka ketika kita masukkan di sini, read A-nya itu 10, di sini 10 aja masukin 10. Ini 21. Nah, dicek di sini kondisinya. Ya. C sama dengan A ditambah B. Berarti 10 ditambah 21 kan? Berarti nilainya 31 ya. Oke. A ditambah B. Kemudian cek kondisinya. Apakah 31 lebih besar dari 10? 31 lebih besar dari 10. Betul, berarti ini terpenuhi kondisinya. Tandain aja di sini. Apakah, berarti kan ya masuk ke sini dia kan? Apakah 31 lebih besar sama dengan 15? Betul juga. Ya, lebih besar ini. Maka masuk sini kan? Nah, ini tidak dikerjakan. Berarti masuknya sini, sorry. D sama dengan C dikali 200. C-nya berapa? 31 dikali 200. Berarti jawabannya berapa tuh? 62 62.000. 62.000 apa ratus? Ini ya. 6.200 Pak. Iya. 6.200. Ya, 6.200. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini udah selesai di sini. Di tabelnya di sini. Sorry, bentar ini kecilin. Nah, ini berarti jawabannya 6.200. Nah, ini. Yang ini dikerjain nggak? Ini nggak dikerjain karena tidak memenuhi syarat. Tinggal dicoret aja. Maka ini tidak dikerjakan, langsung ke sini. Berarti nilai D sama dengan 6.200. Ya. Ini yang kita sebut sebagai sebentar ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi jawabannya itu ya. Jadi ketika kita menulis outputnya ini yang disebut soal yang trace table. Ini saya sebut table. Jadi memindahkan proses analisis yang tadi itu dengan menggunakan tabel. Jadi kasusnya sebenarnya soal-soal yang ini itu bisa dikerjakan, menyelesaikan itu lebih mudah pakai tabel. Ya, jadi kalau saya biasanya pakai tabel kalau mudah. Tapi kalau kalian udah biasa pakai itu, ini contohnya ya. Misalkan ini kita buat pakai tabelnya. Sini A, B, C, D. Nah, ini kan ditulis nih variabelnya semua. Terus kemudian apakah A lebih besar dari B? Apakah B lebih besar dari C? Nah, kalau dia memenuhi syarat, nanti yang ini tulis pindahin semua ini. Jadi ini semua dijadikan tabel variabel baris-baris ini. Kecuali ini if-nya ini. Ya, ininya diambil kondisinya yang kita ambil. Kita pindahkan. Jadi nanti di sini A-nya berapa? 3, 2, 0, 0. A lebih besar dari B.
Coba di sini A lebih besar dari 3, lebih besar dari 2. Oke, berarti memenuhi syarat. Berarti masuk ke sini. B lebih besar dari C. 2 lebih besar dari 0. Oke. Nah, baru di sini masukin lagi. Nanti yang tidak dikerjakan itu tinggal ditandain silang. Oh, ini nggak dikerjakan, Pak. Ini nggak dikerjakan. Seperti itu. Itu namanya trace. Trace itu kan men-tracing ya, menelusuri tabel penelusuran ya, tabel penelusurannya. Oke. Itu ya. Siapa tadi yang nanya? Zarina ya? Yang esai yang itu ya? Oke. Nah, yang soal lainnya sama seperti itu sebenarnya. Ya, jadi angkanya yang berubah, kalau tidak algoritma yang berubah. Ya. Jadi soalnya sama, nah esainya berubah, flowchartnya yang berubah, nilainya yang berubah. Ya, ini kebetulan angkanya sama di sini. Ya, jadi ada soal-soal yang berbeda seperti itu. Nah, soal yang lain misalkan contoh ini. Misalkan ini contohnya ini kalau nggak salah. Nih. Nah, ini kita belum ya nanti ya. Yang for ini ada nggak nih? Oke, kita belum belajar ini. Nah, ini for. Nah, yang ini. Coba. Ya, sebentar dulu cari for ya yang gampang lah ya. Ini deh, nih. Nomor 9. Nah, nomor 9. Coba, ada yang bisa nggak kira-kira? Ada variabel A dan B, for A 1 sampai 5, for B 1 sampai 4, write CIC. Pertanyaannya adalah berapa banyakkah tulisan CIC yang tercetak di sini? Ya. Berapa banyak tulisan CIC yang tercetak? Oke, ada yang tahu nggak? Tebak aja kira-kira berapa? 20, Pak. 20, oke. Samuel 20. Yang lain? Nah, kalau dia menggunakan for 2 kali, itu artinya ada looping 2 kali. Nah, ini lebih mudah menggunakan trace table. Nih ya, saya contohin gini. Ini saya copy, saya pindahin ke sini tadi. Oke. Sorry, ini saya pindahin ke bawah nih. Jadi kalau kita menggunakan trace table itu lebih mudah memahaminya dia. Oke, ini saya copy ke sini ya soalnya. Nah, ini. Tadi si temannya bilang 20 ya. Jadi kita harus tahu konsep trace looping dulu nih. Ini saya tulis di sini. Yang pertama adalah variabel A. Di sini. Ya, kemudian di sini variabel B. Oke, nah, konsep for ini, ingat ya kemarin itu ya, for i 1 to 5, artinya ada 5 kali dia. Jadi yang 5 kali itu yang ini, yang di dalam ini. Nah, ini 5 kali. Berarti kalau dia ada 2 kali for, maka setelah dia looping yang pertama 1, ini yang berputar dulu di dalamnya. Ibaratnya seperti ini ada roda, ya, ini 5, terus kemudian di dalamnya itu ada roda lagi 4. Jadi ketika dia berputar dari satu, yang satu ini, tak berputar sini, ini 4 kali berputar di dalamnya. 1, 2, 3, 4. Baru ini pindah lagi 2 kali, yang kedua, tak roda besarnya berpindah lagi, dalamnya pindah 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau kita punya A1, di sini 1, ya, B-nya 1 sampai 4. Maka di sini 1, ketika 1, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, maka tulis CIC-nya di sini 1. Ini outputnya nih. Nah, ketika nanti, apakah dia A-nya langsung 2? Tidak. Tapi selesaikan dulu B-nya sampai sebanyak 4. Di sini kan 4 ya, for I-nya. For B-nya 1 sampai 4. Maka sini cetak nih. C-nya CIC lagi di sini. Maka ini 1. Masih 1 ini. 3 CIC. 1, 4 CIC. Roda yang di dalam, yang B ini, saya bilang roda dalam, dia udah selesai 4. Nah, sekarang roda besarnya ini pindah lagi ke 2.
Di sini satu lagi. 21, 22, 23, 24. Cetak lagi CIC, 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 CIC. Terus selesai, pindah lagi 4. Ya, 3 lagi. 1 lagi, 2 lagi, 3, 4. CIC, CIC. Nah, artinya kalau kita buatnya ini adalah 4, di sini ada 5, maka kita bisa hitung kan berapa banyak CIC yang muncul di situ. Jadi kalau di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 4, maka 4 masing-masing ini 4. Ini kita kalikan dengan yang atas ini. Berarti di sini ada 5. 4 kali 5. Jadi sebanyak 20 kali tulisan CIC-nya. 20 kali. Oke. Mana tadi soalnya? Nah ini. Jadi ini adalah 20. Oke. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Ya, jadi itu dia. Kalau kita buatnya dia for-nya 2 kali seperti itu. Tapi kalau saya tulis, kalau saya coret ini, coba kalau saya coret ini berapa banyak CIC-nya? 5. Pak. 5. Oke. 5, Kenapa? Pak. Ya 5. Kenapa? Karena dia cuma sekali cetak CC, 2 kali cetak CC, 3 cetak lagi, terus sampai 5 kali. Udah selesai sampai 5, udah nggak ada lagi di situ. Jadi 5. Nah, untuk kasus tertentu terkadang looping ini jadi ada 3, ada A, ada B, ada C. Jadi kalau kita tulisnya seperti ini, jadi di sini misalkan A-nya tuh 1 sampai 3, terus di sini 1 sampai 2, 1 sampai misalkan ini 1 sampai 4, di sini 1 sampai 3, ini 1 sampai 2, maka ada 3 roda, roda luar, roda dalam, roda ini dalam lagi. Yang ini berputar 2 kali, ini berputar 3 kali, ini berputar 4 kali. Nah, kita bisa ngitung berapa banyak, berarti kan bisa jadi kalau dia 2 itu 4 kali 5, 4 kali 3, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali berarti. Jadi satu yang lingkaran besar, lingkaran dalam berputar 1, terus dalamnya berputar dulu berapa kali? 2 kali, sekali, 2 kali, pindah lagi yang atasnya 2 kali, gitu. Jadi dihabiskan dulu yang dalam ini, setelah 2 kali, baru putar ini habis dulu, baru terakhir 4 kali. Jadi hasil akhir itu nanti 2 kali, dikali dengan 3 kali, dikali dengan 4 kali, seperti itu. Ya, oke. Itu. Terus contoh lagi. Oke, ini kita belum belajar array nanti ya. Ini nanti setelah UTS aja. Ini contoh soal UAS ini soalnya. Saya ngambil yang ada for-nya aja. Oke. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini while kita belum belajar. Ini masih pakai itu. Nah, ini contoh. Ini ya, ini nomor berapa nih? Nomor 3. Oke. Nah, ini kira-kira kalau dijalankan algoritma ini ya. Ini outputnya yang mana keluarnya? Nah, ya. Nah, ini perhatikan kalau menjawab ini. Di sini ada for digabung dengan if. For ini satu blocking ini. Ini for ini sampai ini. Ini ingat ya, ini for i. Kalau for i berarti dia tutupnya sampai sini nih for i. And if ini blockingnya ini if. For j itu ini. If ini. Nah, artinya kalau dia memenuhi syarat salah satu, blocking ini yang dikerjain. Ya, blocking ini. Nah, ini butuh analisa seperti itu. Ini sebentar saya copy dulu biar ini. Saya copy ini ya. Sampai sini, saya copy sini. Bentar.
Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Saya pakainya trace table ya, sebelum saya ini. Oke, ini kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Nah, yang pertama for i. For i. Ini kayaknya bagusnya pakai, ya, jangan pakai ini. Ntar, saya pakai Excel aja. Biar bagus ya, biar rapi. Jadi bisa pakai Excel, bisa pakai ini. Soalnya ini kan kalau dia pakai Word kan kita harus ini. Saya pakai Excel aja ya. Oke, nah ini sampingnya nih. Dia I sama J. Nah, sini saya tulis di sini I, sini J. Ya. Oke. Nah, ingat di sini 1 sampai 2. Berarti di sini nanti 1 ya. J-nya itu adalah J-nya nanti ya, sorry, ini J-nya ntar. Nah, kita lihat I-nya dulu nih, 1 sampai 2. Berarti nanti I-nya ini sebanyak 1 sampai 2. Kemudian di sini ada I mod 2. Nah, kita tulis di sini I mod 2 sama dengan 2. Oke, ini kita besarain. Ya. Kalau kalian mau langsung tulis, di sini bisa aja ditulis. Berarti pertama itu I itu adalah 1 mod 2, apakah sama dengan 2? Gitu kan? Ya. Jadi kalau dia memenuhi syarat, 1 mod 2, apakah 2? Nah, kalian bisa aja hitung pakai ini ya, mod 1,2. Jawabannya 1 kan, bukan 2. Berarti salah ini. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ini harusnya bukan 2, tapi jawabannya 1. Berarti ini tidak memenuhi yang ini. Nah, karena dia tidak memenuhi, maka nggak dikerjakan ini, yang baris yang ini. Nah, ini. Yang ini tidak dikerjakan. Yang ini tidak dikerjakan. Nah, ini nggak dikerjakan ini. Nanti lompat ke ini. Ya, maka yang dicetak di sini right-nya, right, tanda ini ya, tanda ini. Oke, maka di sini tulis tandanya ini 1, tanda pagar ini. Ya, nah kemudian setelah selesai ini, selesai if ini, dia naik lagi ke atas. Ini kan N4I kan selesai ini, naik ke atas dia, ininya naik ke atas ke sini. I-nya berarti sekarang 2, I-nya yang sekarang di sini 2. Sekarang 2 masuk lagi ke sini, mod 2, apakah sama dengan 2? Sorry, ya betul ya. Apakah 2 mod 2 sama dengan 2? Ternyata tidak, harusnya 0 kan jawabannya, bukan 2. Berarti tidak memenuhi lagi. Berarti ini nggak memenuhi lagi, cetak lagi di sini, tanda ini lagi. Nih. Masuk lagi 3 di sini. 3 mod 2 sama dengan apakah 2? Harusnya 1 ya. Betul ya, 3 mod 2, 1 ya. Nah, seperti itu. Tidak lagi, cetak lagi sini. Ya, oke. Sorry ya, ini sampai I ya, sorry. Sorry, saya I-nya 2. I-nya sampai 2. Berarti sampai sini selesai. Ketuk 2 kali. Jadi ini nggak dikerjakan. Nah, sekarang kita lihat di sini, di soal ini. Jadi yang kecetak adalah ini, E ini. Ini bukan I ya. Ini nih. Nah, itu. Yang kecetak adalah 2 kali ini, tanda ini. Karena tidak memenuhi syarat ini. Tidak memenuhi maksud dalam kelompok ini. Oke. Paham ya? Jadi hasilnya tuh seperti itu. Nah, ini bisa yang ini tadi bisa kita ganti yang lain kalau misalkan kita mau. Ya, misalkan contoh saya ganti ini. Ininya saya rubah. Misalkan ini contoh. Ini saya copy, tapi ini saya ganti jangan mode-nya 2. Di sini mode-nya apakah dia mode-nya 0. Nah, sini.
Nah, kita lihat ya, ini saya copy. Sorry, ini saya copy dulu. Oke, terus ini saya balikin lagi ya, biar tidak ini. Saya copy dulu ke sini. Saya pindahin sheet sini. Nah, ini soalnya saya balikin dulu. Oke, save. Nah, misalkan ini, kalau ini. Berarti ini sama. I, 1, ya. Ingat dia, kalau dia ini 1 sampai 2, berarti ini maksimum nilainya cuma sampai 2 nanti. Ya, jadi tidak ada angka lain nih, seperti ini contohnya itu. Dia cuma 2. Tadi saya lewat ya, kelebihan. Nah, sampai 2. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya, I sama dengan 1. 1. I, di sini tulis gini, soalnya I mod 2, apakah sama dengan 0? Kita tulis aja, apakah 1 di mod dengan 2, itu sama dengan 0? Ternyata tidak. Jawabannya 1. Nah, karena tidak, ini nggak dikerjakan seperti tadi. Cetaknya adalah write yang tanda ini. Oke. Tuh, maka keluarnya tanda ini. Nah. Sekarang I-nya kedua, naik I-nya. Lompat dari setelah selesai cetak ini, dia naik I-nya 2. I-nya 2. Nah, 2 di mode dengan 2, apakah 0? Betul. Nah, karena betul, ya, maka ini tidak dikerjakan yang ini. Ini tidak dikerjakan. Ini tidak ya. Jangan ditulis X karena di sininya ada X ya. Jadi jangan tidak dikerjakan di sini. Nah, ini nggak dikerjakan ini. Nah, ini bagian ini nggak dikerjakan. Jadi proses ini nggak dikerjakan sama dia. Ya. Nah, dia lompat ke sini. For I lagi. Di sini ada J. Nah, ini tidak dikerjakan. Ini saya tulis strip ya. Saya tulis strip biar membedakan. Strip, ini strip. Jadi nggak dikerjakan ini. Nah, karena dia tidak tadi ya. Karena tidak dikerjakan ini karena dia betul memenuhi syarat ini, maka for J-nya 1. Di sini J-nya ini 1 mulainya. Nah, ini ingat, ini ada 4. Maka di sini kita tulis lagi apakah J di mode dengan 2 itu sama dengan 1. Ini nggak dikerjakan. 1 di mode dengan 2 apakah sama dengan 1? Betul. Ya. Nah, karena betul, maka ditulis di sini write. Write-nya adalah X. Oke, di sini X, tulis di sini X. Ya. Selesai di sini, naik lagi. Bukan naik ke I, tapi naik dulu ke J sampai 4. 2 di mode dengan 2, apakah 1? Tidak. Maka kalau dia tidak, di sini ada write. Write-nya adalah 0. Write-nya O. Ini tidak dikerjakan, berarti ini strip. Ya. Ini strip. Nah, yang dikerjakan adalah di sini. Tulis 0. Tuh. Naik lagi ke sini, ke atas lagi. 3 di mode dengan 2, apakah 1? Betul ya? Maka tulis di sini X. Ini nggak dikerjakan. Kemudian terakhir 4. 4 di mode dengan 2, apakah sama dengan 1? Tidak. Tidak ya, berarti tidak. Kalau dia tidak, maka ini tidak dikerjakan. Maka cetaknya adalah di sini. Gitu. Selesai. Berarti selesai ini. Tapi ingat, ya, kita naik lagi ke atas dulu, lihat. I-nya udah selesai. Oh, I-nya sudah persis sampai 2 di sini. Udah habis. Maka outputnya yang keluar adalah, pertama ini, outputnya. Outputnya itu ada, pertama nyetak tanda ini, garis ini, kemudian nyetak X, kemudian dia nyetak X, kemudian nyetak O, kemudian di bawahnya nyetak X lagi, terus di bawahnya nyetak O. O, gitu. Jadi yang kecetak adalah garis ini 2 kali, ini ke sini. Gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Ini saya modif ya dari soal yang itu. Dari soal yang ini. Nah, itu. Jadi ada perintah for digabung dengan perintah if. Itu.
Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, yang lainnya kita belum pelajar ini. Ini yang pakai for, pakai while ya, repeat until. Oke. Oke. Ada yang tanyakan? Ya. Nah, nanti saya coba share contoh soal ini tadi ya. Videonya nanti saya coba upload lagi ya di YouTube. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada sekali lagi, cukup? Bisa ya? Oke. Bisa. Ya.